Perkenalkan, nama saya Esther Lia. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UGI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik Fermi-Dirac. Apa sih statistik Fermi-Dirac? Oke, kita lanjut supaya kita bisa mengetahui bagaimana penjelasan tentang statistik Fermi-Dirac. Nah, di sini ada dua pokok bahasan. Yang pertama itu ada konfigurasi fermion dan selanjutnya ada konfigurasi peluang maksimum. Jadi nanti kita akan belajar masing-masing dari kedua konfigurasi ini. Penasaran kan? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan mengenai konfigurasi fermion ataupun konfigurasi peluang maksimum, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengantar supaya kita bisa lebih memahami tentang penjelasan konfigurasi fermion dan konfigurasi peluang maksimum nantinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang partikel. Jadi partikel itu terbagi menjadi dua ya. Ada partikel klasik dan partikel kuantum. Nah, untuk partikel klasik ini, dia ada statistik Maxwell-Boltzmann. Sedangkan untuk partikel kuantum itu ada boson dan fermion. Boson itu statistik Bose-Einstein dan fermion itu statistik Fermi-Dirac. Jadi, untuk partikel yang akan kita bahas ini adalah fermion. Kenapa? Karena di sini yang mencakup tentang statistik Fermi-Dirac. Jadi dalam statistik Fermi-Dirac ini partikelnya itu adalah fermion. Nah, apa sih fermion itu? Nah, fermion itu merupakan partikel yang spinnya itu terdiri dari kelipatan ganjil dari Habar sama dengan Habar per 2. Mengikuti statistik Fermi-Dirac, memenuhi prinsip larangan Pauli, serta partikelnya yang mengalami interaksi. Nah, selain fermion, di sini ada juga lepton. Nah, lepton ini dia tidak mengalami interaksi kuat ya. Sedangkan untuk quark itu dia interaksi kuat dan di alam semesta dia tidak pernah ditemukan dalam keadaan sendirian. Jadi quark ini selalu dalam kombinasi di alam. Nah, dia ada quark dan anti-quark. Makanya kita lihat di sini ketika energi yang digunakan untuk memisahkan kombinasi quark ini, dia cukup untuk menciptakan pasangan baru sehingga quark ini tidak pernah kita jumpai sendirian. Jadi dia selalu dengan pasangannya, quark dengan anti-quark. Nah, di sini kita akan mengetahui bagian dari lepton. Jadi lepton ini terdiri dari 3 generasi. Itu ada neutrino elektron, kemudian ada muon dan neutrino muon, kemudian ada tau dan neutrino tau. Nah, sedangkan yang sering kita dengar itu adalah elektron dan neutrino elektron. Kenapa? Karena untuk muon dan tau sendiri dia memiliki ukuran yang besar kayak gitu. Jadi selalu mengalami peluruhan sehingga yang paling sering kita dengar itu adalah elektron dan neutrino elektron. Nah, sedangkan untuk quarks itu juga terdiri dari 3 generasi. Itu ada up down, kemudian ada charm strength dan ada top bottom. Nah, untuk baryons kita bisa melihat di sini itu spin 1/2. Kita bisa melihat untuk penjabarannya ada di tabel pada PowerPoint. Nah, kita masuk dalam statistik Fermi-Dirac. Tujuan kita mengetahui statistik Fermi-Dirac itu adalah untuk mengetahui sifat fisik assembly fermion dengan mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Jadi, dia berlaku untuk partikel kuantum yang mempunyai spin kelipatan ganjil dari Habar. Contohnya, itu ada elektron, proton,
neutron, dan lain-lain. Dia termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan ya. Kemudian dia itu memiliki energi sistem yang diskrit atau tertentu. Serta aturan distribusinya itu dia memenuhi prinsip eksklusi Pauli atau prinsip larangan Pauli. Nah, satu tingkat energi itu hanya boleh diisi oleh satu fermion atau dibiarkan kosong. Nah, cara menghitung kemungkinan penyusunan sistem atau membagi tingkat-tingkat energi, keadaan energi menjadi M kelompok, di sini kita bisa melihat untuk jumlah total dalam assembly itu adalah N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali NS, dan untuk energi total assembly adalah U sama dengan sigma S sama dengan S sampai dengan M dikali NS dikali ES. Nah, di tabel ini kita bisa melihat ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Dan untuk jumlah keadaan itu ada G1, G2, GS, dan seterusnya hingga GM. Begitu pula dengan energi dan jumlah sistemnya. Nah, di sini kita melihat penggambaran tingkat energi atau kadar energi serta pengelompokannya. Jadi, di gambar yang pertama ini, kita melihat tingkat energi atau keadaan energi sistem fermionnya. Sedangkan untuk gambar kedua, ini sudah masuk ke pengelompokannya. Jadi ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok S, dan seterusnya hingga kelompok M atau energi EM. Nah, kita masuk ke konfigurasi fermion. Kita sudah menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum boson yang mempunyai sifat bahwa bilangan kuantum spin itu merupakan kelipatan bulat dari habar. Nah, pada bagian ini kita akan menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil dari habar per 2 yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, di pengantar sebelum masuk ke konfigurasi fermion ini. Nah, dan salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Jadi tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Ini yang perlu diingat ya teman-teman untuk prinsip eksklusi Pauli ini. Jadi untuk konfigurasi fermion ini dia memenuhi prinsip eksklusi Pauli atau prinsip larangan Pauli. Nah, kita melihat di sini ada gambar orang-orangan yang duduk di atas kursi. Ini merupakan analogi atau permisalan. Nah, supaya kita bisa lebih mengerti gitu tentang penyusunan konfigurasi fermionnya. Jadi untuk ini kita akan melihat penjelasannya bersama-sama. Nah, kita tinjau kelompok 1. Jumlah total kursi adalah G1 dan jumlah orang adalah N1. Jadi G1 ini adalah keadaannya, N1 ini adalah partikel atau fermionnya. Satu kursi hanya boleh ditempati oleh satu orang atau dibiarkan kosong. Sehingga harus terpenuhi nih eksklusi Pauli ini tadi, yaitu N1 tidak lebih besar atau tidak lebih banyak dari G1. Jumlah orangnya tidak boleh lebih banyak dari jumlah kursinya. Nah, jumlah kursi yang ditempeli orang adalah N1, jumlah kursi yang kosong adalah G1 dikurang N1. Nah, karena orang sudah ditempelkan pada kursi, maka yang perlu kita pertukarkan di sini adalah kursinya saja, sehingga ada G1 faktorial cara. Karena ada G1 dikurang N1 atau jumlah kursi yang kosong, dan N1 kursi yang sudah ditempeli, maka untuk G1 faktorial caranya itu dia harus dibagikan dengan G1 dikurang N1 faktorial dan N1 faktorial, sehingga jumlah cara penyusunan N1 fermion ke dalam G1 keadaan energi pada kelompok 1 adalah, ini persamaannya ya teman-teman, ini persamaan
jumlah cara penyusunan untuk kelompok 1 itu G1 faktorial per G1 dikurang N1 faktorial dikali N1 faktorial. Dan ini juga berlaku untuk kelompok seterusnya, kelompok 2, kelompok 3, sampai jumlah total cara penyusunan sistem-sistem ke dalam energi assembly-nya itu terpenuhi. Jadi di sini kita bisa lihat penyusunannya itu dari mulai G1 faktorial per G1 dikurang N1 faktorial dikali N1 dikali G2 faktorial per G2 dikurang N2 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya hingga untuk jumlah totalnya itu kita dapatkan Pi S sama dengan 1 sampai dengan M GS faktorial per GS dikurang NS faktorial dikali NS faktorial. Nah, ini untuk konfigurasi fermionnya. Kita masuk ke konfigurasi peluang maksimum. Nah, dalam konfigurasi peluang maksimum ini kita akan mencari konfigurasi yang paling sering muncul. Jadi pasti dalam konfigurasi dalam fisika statistik ini pasti kan banyak sekali gitu konfigurasi-konfigurasi. Namun yang kita gunakan di sini adalah konfigurasi yang paling sering muncul sehingga disebut dengan konfigurasi peluang maksimum. Nah, jumlah total sistem dalam assembly dan energi total assembly masing-masing adalah N sama dengan sigma. S sama dengan 1 sampai dengan M. NS dan U-nya itu adalah sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ES dikali NS. Dan untuk sistem terisolasi di mana tidak terjadi pertukaran partikel maupun energi antara assembly dan lingkungan, maka jumlah partikel itu selalu konstan dan energi totalnya itu juga konstan. Kenapa? Karena dia di dalam satu sistem yang terisolasi. Itu tidak ada pertukaran energi antara assembly dan lingkungan. Nah, dengan demikian bentuk diferensial dari N dan U itu kita bisa lihat di persamaan 6.5 dan 6.6. Nah, ini diferensial N-nya itu sigma S sama dengan 1 sampai dengan M, diferensial NS sama dengan 0, dan persamaan 6.6 itu diferensial U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M. ES diferensial NS sama dengan 0. Ini dia dalam keadaan konstan ya. Dan konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan W atau len W dengan memperhatikan constraint pada persamaan 6.5 dan persamaan 6.6. Nah, sebelum masuk ke arah itu, kita coba sederhanakan persamaan ini ya, persamaan di bawah ini. Di sini ada len W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M len GS faktorial dikurang len GS dikurang NS faktorial dikurang len NS faktorial. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan Stirling. Itu untuk apa? Supaya kita bisa menyederhanakan faktorial. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini setelah kita menggunakan pendekatan Stirling. Nah, dengan demikian bentuk len W itu dapat diapromosikan sebagai berikut. Kita bisa melihat ini bentuk len W-nya. Nah, hingga kita dapatkan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M GS len GS dikurang NS len GS dikurang NS dikurang NS len NS. Nah, ini persamaan 6.7 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil
diferensial kedua ruas persamaan di 6.7 itu. Nah, jadi ini kita ambil ya kedua ruas diferensial kedua ruas persamaan 6.7. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada diferensial. Nah, bisa lihat titik. Setelah diambil ya, nah, kita akan hitung satu suku dalam persamaan 6.8. Nah, yang pertama kita melihat ada diferensial GS ln GS itu sama dengan do per do NS GS dikali ln GS diferensial NS sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini, teman bisa perhatikan hingga hasil akhirnya itu ada min ln GS dikurang NS ditambah 1 diferensial NS. Dan untuk yang ketiga itu diferensial NS ln NS sama dengan do per do NS NS ln NS do diferensial NS sama dengan dalam kurung siku ln NS ditambah NS dikali 1 per NS dikali 1 diferensial NS sama dengan ln NS ditambah 1 diferensial NS. Jadi ini kita menghitung satu persatu suku dalam persamaan 6.8 ya. Nah, dari hasil kita menghitung satu persatu suku dalam persamaan 8, kita mendapatkan bentuk diferensial ln W itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita lihat persamaan 6.9 itu kita melihat ini kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu kita lihat di sini ada sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ln GS dikurang NS per NS diferensial NS. Nah, untuk konfigurasi dengan probabilitas maksimum itu diperoleh dengan mencari solusi untuk persamaan diferensial ln W ditambah alpha diferensial N ditambah beta diferensial U sama dengan 0, atau sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ln dalam kurung siku GS dikurang NS per NS diferensial NS ditambah alpha sigma S sama dengan 1 sampai dengan M diferensial NS ditambah beta sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ES dikali diferensial NS per 0 hingga sigma S sama dengan 1 sampai dengan M. Ini kita lihat dalam kurung kurawal ln GS dikurang NS per NS ditambah alpha ditambah beta dikali ES sama dengan 0. Ini untuk persamaan 6.10-nya ya. Jadi untuk konfigurasi probabilitas maksimum itu kita menggunakan teman ini seperti semacam syarat gitu, supaya kita bisa memperoleh konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nih, teman-teman bisa perhatikan. Nah, agar persamaan 6.10 itu selalu 0 untuk variasi diferensial NS yang sembarang, maka harus terpenuhi ln GS dikurang NS per NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0, GS dikurang NS per NS sama dengan eksponensial min alpha min beta ES. Nah, di sini kita bisa melihat di persamaan 6.11 itu NS-nya itu sama dengan GS per eksponensial min alpha min beta dikali ES ditambah 1. Nah, ini berlaku juga ya pada distribusi fermion, bahwa parameter beta itu memenuhi beta sama dengan min 1 per KT. Dengan parameter ini, maka kita dapat menulis persamaan 6.11 secara lebih eksplisit. Jadi, di sini kita mendapatkan persamaan 6.12 itu
Ns sama dengan Gs per eksponensial min alfa ditambah Es per Kt ditambah 1. Jadi persamaan 6.12 ini merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Nah, demikian penjelasan mengenai konfigurasi fermion dan konfigurasi peluang maksimum. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat.